zikir dan ngaji bersama keluarga. Yang ketiga, kita bisa makan bareng-bareng bersama keluarga. Yang sementara ini, sholat jamaah kita seringkali kita lakukan di luar rumah kita. Yang seringkali kadang-kadang zikir dan ngaji kita lakukan di luar rumah kita, baik di masjid maupun di kantor-kantor kita. Dan begitu pula, makan kadang-kadang kita tidak sempat berada di rumah, tapi seringkali makan kita sendiri-sendiri, yang istri dan anaknya juga berbeda dengan bapaknya. Bapaknya ada di luar, anaknya ada di sekolahan dan di kampus, istrinya ada di dalam rumah. Jadi itulah hikmah yang terkandung di dalam stay at home. Kita berada di rumah, minimal ada 3 hal itu yang bisa kita ambil keuntungan dan keberkahan. Yang pertama adalah kita bisa sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah ini, kata Rasulullah SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Dengan sholat berjamaah, lebih baik, lebih utama daripada sholat sendirian. Dibanding sholat sendirian, pahalanya sampai 27 tingkat. 27 derajat dibanding kalau kita sholat sendiri. Apalagi kalau jamaahnya semakin banyak. Apalagi kalau makmumnya semakin banyak. Maka semakin banyak pula pahala yang kita peroleh. Semakin banyak pula ganjaran yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholatul rajuli ma'ar rajuli azka, ya, min sholatihi ma'ar rajuli. Jadi sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi ma'ar rajuli. Jadi kalau dia sholat sendirian, itu tidak lebih baik dibanding kalau kita sholat bersama dengan orang lain. Apalagi kalau kita sholat ma'ar rajuli, yaitu azka ma'ar rajulaini azka minar rajuli. Jadi kalau kita bersama 2 orang, maka akan lebih baik daripada bersama 1 orang. Maka semakin banyak jamaahnya, semakin banyak makmumnya, insya Allah ganjaran pun akan semakin lebih besar. Karena dengan sholat jamaah itu, kita satukan barisan kita satukan persaudaraan kita satukan ya pertemuan kita di dalam keluarga, sehingga kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah di dalam keluarga kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mengajak kepada seluruh keluarga kita untuk tetap disiplin, untuk menjaga barisan, agar jangan sampai menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terkandung di dalam sholat berjamaah yang barangkali seringkali kita tinggalkan dan seringkali juga kita lakukan di luar rumah kita. Yang kedua adalah zikir dan mengaji bersama. Yang seringkali juga zikir dan ngaji ini kita lakukan sendiri-sendiri. Atau kalaupun bersama, itu kita lakukan di masjid dan di luar rumah, mungkin di kantor atau tempat-tempat kerja. Tapi kali ini kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke kandang kita. Kembali ke rumah kita bersama keluarga kita untuk berzikir bersama dan ngaji bersama, yang itu jarang kita lakukan selama ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita, bersama keluarga kita untuk berzikir dan ngaji bersama. Rasul pernah mengatakan, wa idza maratum bi riyadil jannah farta'u, bila kalian menjumpai taman-taman surga, maka berhentilah transit di situ. Lalu para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Rasulullah, khilaqud dzikr. Yang disebut oleh Rasulullah taman surga itu adalah halaqah dzikir. Majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, itulah disebut oleh Rasulullah miniatur taman surga yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita bisa hadirkan taman surga itu di rumah kita. Kita bisa datangkan taman surga itu di rumah kita dengan zikir bersama keluarga dan ngaji bersama. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu berzikir dan selalu bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bersama keluarga, agar mendapatkan 4 hadiah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya, mastama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarakumullahu fiman indah. Tidak ada sekelompok orang, tidak ada sekelompok keluarga yang berkumpul di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah, dan mudah-mudahan rumah kita bagian daripada rumah Allah. Karena sekarang masjidnya sudah dipindahkan ke rumah kita, sholat jamaahnya di rumah, sholat tarawihnya di rumah, sholat tahajudnya juga di rumah,
dan sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur juga di rumah, bahkan sholat Idul Fitri yang biasanya di masjid dan di luar rumah, sekarang juga ada di rumah, dan mudah-mudahan rumah kita adalah bagian daripada rumah Allah. Nah, saatnya sekarang kita jadikan rumah kita ini menjadi tempat untuk ngaji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu sudah kita lakukan, maka ada 4 hal yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, lalu dikaji isinya, dikupas maknanya, didalami kandungannya, maka ada 4 bonus yang akan diberikannya kepada mereka. Apa 4 bonus itu? Nazalat alaihimus sakinah, akan datang kepada anggota keluarga seluruhnya as-sakinatu, ketenangan jiwa, ketenteraman batin, kenyamanan hati, walaupun banyak masalah dan problematika kehidupan yang terus datang bertubi-tubi, datang silih berganti, seakan tidak pernah berhenti, tapi insya Allah kita bersama ilahi Rabbi. Yang kedua adalah, kata Rasulullah SAW, wa ghasyiatumur rahmah, bagi mereka yang sering mengadakan pengajian di rumahnya bersama keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya. Allah jauhkan dari laknatnya. Allah jauhkan dari musibah, fitnah, malapetaka, dan mara bahaya. Maka oleh sebab itu, mumpung kita masih ada di rumah, gunakan kesempatan untuk bersama keluarga agar kita dijauhkan dari laknat, termasuk penyakit corona, dan yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW katakan, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat itu. Kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada anggota keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan semua yang kita minta, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsinya, in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in ista'adani la'idannahu wa la in sa'alani la'tiyannahu. Bila aku sudah cintai hambaku, sudah rahmati hambaku, yang salah satunya bisa kita peroleh dengan mengaji bersama